Halo semua, selamat datang di Pintu Pikiran. Video kali ini kita akan belajar tentang 7 langkah mudah untuk menghilangkan keraguan diri. Mari kita mulai. Langkah pertama, belajar dengan bertahap. Membangun rasa percaya diri itu proses yang lambat dan bertahap. Ketika kita pertama kali memutuskan untuk menjadi lebih yakin pada diri sendiri, pikiran kita sering langsung melompat 10 langkah ke depan. Kita membayangkan diri kita terjun langsung ke berbagai tantangan baru. Kita membayangkan masa depan di mana kita tidak takut untuk menjadi seorang pemimpin, kreator, atau perintis. Mungkin kita telah menciptakan versi diri yang penuh percaya diri, tegas, dan sukses. Bukankah rasanya semua perubahan besar itu akan segera terjadi? Nah, dalam beberapa hal, memang begitu. Tidak peduli di tahap mana Anda berada sekarang, tidak peduli seberapa ragu atau bimbang Anda, percaya diri adalah tujuan yang realistis dan dapat dicapai. Tapi diperlukan sedikit persiapan yang harus Anda lakukan terlebih dahulu. Mengembangkan kepercayaan diri seperti belajar mata pelajaran baru. Semua orang ingin melompat langsung ke bagian yang paling menarik di akhir, bukan? Tapi tidak satu pun dari ide-ide rumit itu akan masuk akal kecuali Anda membangun fondasi yang tepat. Ini seperti melakukan operasi tanpa belajar bagaimana tubuh manusia bekerja atau meneliti lubang hitam tanpa tahu fisika. Inti dari semua ini adalah bahwa fondasi memainkan peran penting. Tanpa fondasi yang kuat, Anda tidak bisa mengembangkan kepercayaan diri yang nyata. Anda tidak akan belajar bagaimana benar-benar memiliki keyakinan pada diri sendiri. Ya, dasar-dasarnya tidak terdengar seru, tapi mereka memberi Anda alat yang Anda perlukan untuk lebih tegas dalam segala hal yang Anda lakukan. Langkah kedua, berlatih di dalam zona nyaman. Jadi, dari mana persiapan dimulai? Apa yang harus Anda lakukan terlebih dahulu untuk menghilangkan keraguan diri? Sebelum Anda bisa dengan berani menangani tantangan baru, Anda harus belajar bagaimana mengambil peluang. Anda harus berlatih menggunakan risiko yang nyaman. Bayangkan Anda adalah seorang pemula di film pertama Anda. Anda perlu jatuh dari helikopter yang terbang dengan ketinggian hampir 100 kaki dari tanah. Tapi Anda belum pernah jatuh dari ketinggian seperti itu sebelumnya. Jadi, cara terbaik untuk belajar bagaimana? Haruskah Anda langsung terjun dan mengambil risiko melukai diri sendiri? Atau haruskah Anda mulai dengan sesuatu yang rendah dan kemudian perlahan jatuh dari rintangan yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi? Risiko yang nyaman adalah seperti jatuh dari tempat yang rendah itu. Mereka memberi Anda kesempatan untuk menempatkan diri Anda di lingkungan yang aman. Tapi seperti apa risiko yang nyaman itu? Umumnya, itu adalah sesuatu yang sederhana seperti berbicara dengan seseorang yang baru atau berdiri di depan kerumunan. Hal penting adalah jangan khawatir tentang membuat perubahan atau menetapkan diri Anda pada jalur baru. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk merasa nyaman dengan gagasan mengambil risiko. Jadi, lebih dari cukup untuk tetap berada dalam zona nyaman Anda. Untuk contoh yang lebih nyata, katakanlah Anda seorang seniman. Bagaimana risiko yang nyaman terlihat dalam konteks hidup Anda? Nah, Anda mungkin mencoba bereksperimen dengan media baru atau bertemu dengan sekelompok profesional yang memiliki minat yang sama. Kedua hal itu tidak terlalu berbeda dari apa yang biasanya Anda lakukan, tetapi masih ada risiko yang belum pernah Anda ambil. Dan ketika Anda membangun kepercayaan diri, itulah yang benar-benar penting. Langkah ketiga, memperluas gelembung Anda. Gelembung di sini adalah zona nyaman Anda. Mengambil risiko yang nyaman mempersiapkan Anda untuk langkah ketiga ini, yaitu mendorong batas zona nyaman Anda. Sebagian besar dari kita memiliki gelembung kecil dan sangat spesifik di mana kita merasa kuat dan aman. Tetapi sedikit demi sedikit, kita dapat menambahkan keterampilan, orang, dan lingkungan baru. Tunggu dulu. Tidak dimaksudkan zona nyaman Anda untuk menjadi 2 kali lipat dalam semalam.
Saya sering mendengar nasihat ini, cara terbaik untuk menghilangkan keraguan-raguan adalah dengan langsung melompat ke dalam kolam dalam untuk memaksa diri Anda untuk entah terapung atau tenggelam. Tapi bagaimana jika Anda tidak pernah belajar berenang? Mengapa Anda akan menyelam ke dalam kolam dalam ketika Anda tidak punya kesempatan? Membangun kepercayaan diri adalah proses yang lambat dan metodis untuk alasan tertentu. Alih-alih melompat ke bagian terdalam dari kolam renang, mulailah di ujung dangkal. Setelah Anda nyaman di air di kedalaman 3 kaki, maka coba 4 kaki, dan kemudian 5 kaki. Akhirnya, Anda akan merasa nyaman berenang di mana saja di kolam. Bukan Anda sembarangan melompat ke dalam kolam dalam, tetapi karena Anda perlahan-lahan memperluas gelembung Anda hingga seluruh kolam sudah termasuk dalam zona nyaman Anda. Strategi apa yang membuatnya lebih aman dan lebih efektif daripada langsung melompat? Strategi tenggelam atau berenang tidak memberikan Anda rencana cadangan. Bagi beberapa orang, itu adalah hal yang baik. Mereka membutuhkan rasa mendesak untuk tetap termotivasi. Tetapi sebagian besar orang ingin memiliki sesuatu yang nyaman untuk diandalkan ketika hal-hal tidak berjalan lancar. Keselamatan itu akan memberi Anda kepercayaan diri untuk lebih tegas dan menghadapi hal-hal yang tidak diketahui. Setiap risiko yang Anda ambil akan terasa lebih kecil dan kurang membuat gugup karena Anda selalu tahu bahwa zona nyaman Anda ada tepat di belakang Anda. Langkah keempat, ungkapkan asumsi yang tidak berdasar. Saat zona nyaman Anda sudah menjadi semakin besar, Anda mungkin menemukan bakat yang tidak pernah Anda ketahui sebelumnya. Anda mungkin telah menghabiskan bertahun-tahun dengan mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda tidak mampu melakukan sesuatu, hanya untuk menemukan bahwa Anda sama berbakatnya dengan orang lain. Banyak dari kita membuat asumsi-asumsi yang tidak berdasar tentang siapa kita dan apa yang bisa kita lakukan. Kita suka meyakinkan diri kita bahwa ada batas untuk kesuksesan kita, bahwa kita tidak pernah bisa melampaui titik tertentu. Nah, langkah berikutnya adalah tentang menantang dan menghancurkan hambatan-hambatan tersebut. Ambil peran kepemimpinan artistik yang Anda temukan di langkah kedua. Sebelum mengambil posisi itu, Anda mungkin menganggap bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk memimpin. Mungkin Anda memberitahu diri Anda bahwa Anda tidak cukup baik untuk mengajar, membimbing, atau membantu orang lain. Tetapi dengan memperluas zona nyaman Anda telah membuktikan bahwa Anda salah. Kebenaran sederhananya adalah asumsi Anda tidak boleh menentukan batasan Anda. Anda mampu melakukan lebih dari yang Anda pikirkan. Itulah mengapa langkah keempat adalah mengidentifikasi semua asumsi yang menghalangi Anda. Sekarang, tentu saja, itu tidak selalu semudah kedengarannya. Jadi, berikut adalah trik yang akan membantu Anda memahami hal-hal ini. Pikirkan tentang pekerjaan impian Anda. Apa yang akan Anda lakukan setiap hari? Apa tanggung jawab Anda? Kemudian tanyakan pada diri sendiri ini, jika seseorang memberi Anda kesempatan langkah itu sekarang, apakah Anda akan menerimanya? Pekerjaan impian atau tidak? Kebanyakan orang mungkin akan mengatakan tidak. Bukan karena mereka tidak cukup tahu atau karena mereka kurang pengalaman. Mereka menolak pekerjaan impian mereka karena mereka tidak yakin mereka dapat menghadapi tantangannya. Jadi, apa yang Anda lihat pada orang lain yang tidak Anda lihat pada diri sendiri? Karisma, semangat, kreativitas? Catatlah semua sifat yang Anda pikir tidak Anda miliki, karena itu adalah asumsi yang salah. Itulah tembok yang telah Anda bangun untuk diri Anda sendiri dan itu adalah keraguan yang menghambat potensi Anda. Langkah kelima, melanggar norma. Jika Anda sudah konsisten dengan 4 langkah terakhir, Anda dapat mulai melakukan sesuatu yang sangat sedikit orang lakukan, Anda dapat menjadi menonjol. Diperlukan orang yang tegas dan percaya diri untuk melangkah ke arahnya sendiri, untuk mengabaikan apa yang diharapkan atau normal, dan melakukan sesuatu yang luar biasa. Dalam banyak hal, norma-norma sosial seperti gelembung raksasa,
Satu zona nyaman besar yang begitu banyak dari kita tinggal dengan aman di dalamnya. Tetapi seiring Anda mendapatkan lebih banyak kepercayaan diri, Anda akan merasa berdaya untuk keluar dari jalur Anda sendiri dan melampaui normal, bukan hanya harapan yang orang lain miliki terhadap Anda, tetapi harapan yang Anda miliki terhadap diri sendiri. Karena tidak ada cara untuk menghancurkan keraguan diri yang lebih baik daripada mencapai tujuan yang Anda pikir tidak mungkin. Langkah ke-6, tinjau kemajuan Anda. Orang sering kehilangan kepercayaan diri saat merasa tidak membuat kemajuan apapun. Mereka melihat tujuan mereka dengan seksama dan menyadari, saya masih memiliki jalan yang panjang. Itu bisa sangat menjemukan dan melelahkan. Ini bisa membuat Anda meragukan pilihan yang telah Anda buat atau jalan yang telah Anda pilih. Tetapi langkah ini akan membantu Anda mengatur pikiran Anda kembali. Setiap kali Anda merasa tanpa tujuan atau terintimidasi, berhentilah melihat seberapa jauh yang harus Anda pergi dan mulailah melihat seberapa jauh Anda telah berjalan. Sebagian besar orang tidak menyadari seberapa banyak kemajuan yang mereka buat dalam momen itu. Saat Anda mengambil risiko yang nyaman, memperluas gelembung Anda, dan menantang asumsi Anda mungkin tidak pernah menyadari adanya perubahan besar dalam hidup Anda. Tetapi itu tidak berarti Anda berdiri diam. Jadi setiap beberapa bulan, luangkan waktu untuk menelusuri kembali langkah-langkah Anda, membandingkan masa lalu Anda dengan masa kini, dan kemungkinan besar Anda telah membuat banyak kemajuan lebih dari yang Anda pikirkan. Langkah ke-7, berikan umpan balik yang reflektif. Langkah terakhir ini adalah memberi diri Anda umpan balik reflektif. Saat Anda merenungkan perjalanan Anda sejauh ini, sangat penting untuk mengakui hal-hal positif, tetapi sama pentingnya untuk mencatat kesalahan dan kegagalan Anda. Sangat sulit untuk mengevaluasi diri dengan jujur. Jadi lakukanlah seperti tinjauan kerja untuk orang lain. Perhatikan masa lalu mereka dan tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah mereka bergerak ke arah yang mereka rencanakan? Apakah mereka mencapai sebanyak yang mereka harapkan? Apakah ada kebiasaan atau tujuan yang terlewatkan? Sekarang, semua pertanyaan ini akan membantu Anda memusatkan perhatian pada tanggung jawab Anda ke depan. Anda juga mungkin menemukan beberapa pola dan titik buta yang tidak pernah Anda perhatikan sebelumnya. Sementara meninjau kembali kemajuan Anda memberi Anda dorongan moral yang sangat dibutuhkan, umpan balik reflektif memastikan bahwa Anda selalu berada di jalur yang benar. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat,